Selamat datang di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang kenaikan titik-titik di larutan atau biasa disingkat dengan delta Tb. B di sini artinya boil ya. Kenaikan titik-titik larutan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang penurunan tekanan uap, maka hari ini kita akan membahas tentang kenaikan titik-titik larutan. Oke, langsung saja ke pengertian dari mendidih. Apa itu pengertian dari mendidih? Kalau secara pengertian, mendidih itu merupakan suatu keadaan di mana tekanan uap sistem lebih besar dari tekanan uap lingkungan. Dan itulah yang disebut mendidih. Sebenarnya hal ini juga yang menyebabkan suatu larutan itu mendidih atau tidak. Jadi, sistem itu kita anggap yang di dalam sini adalah sistem. Yang ini adalah sistem, ini adalah sistemnya, dan yang di sekitar sini adalah lingkungannya. Ketika tekanan uap sistem lebih besar daripada tekanan lingkungannya atau dari luarnya, maka larutan tersebut akan lebih cepat mendidih. Jadi, saat suhu di mana tekanan dari sistem lebih besar daripada tekanan dari lingkungan, itu disebut dengan titik didih, atau itu juga bisa disebut dengan penyebab kenapa larutan bisa mendidih. Seperti yang sudah pernah saya katakan sebelumnya, bahwa penurunan tekanan uap dengan kenaikan titik didih itu akan berkaitan. Nah, di sini kita harus mencari tahu apa bedanya menguap dan mendidih. Langsung saja penjelasannya berikut ini. Kalau menguap, biasanya terjadi pada wujud air dari cair menjadi uap, atau dari yang sifatnya cair, wujudnya cair menjadi gas. Sementara mendidih itu secara pengertian naik dan pecahnya uap air ke permukaan air. Jadi kalau secara sederhananya sih bisa dikatakan bahwa dari yang cair kita bisa melihat ada gelembung-gelembung atau bluk-bluk di airnya. Nah, kalau menguap itu terjadi di seluruh bagian air. Jadi kalau misalnya kita memanaskan air dalam keadaan suhu ya bisa konstan, bisa tidak. Tapi lama-kelamaan kalau misalnya kita biarkan atau lama-kelamaan kalau misalnya kita berikan kalor terus-menerus kepada airnya, dia akan menguap. Jadi dia akan habis. Sementara kalau mendidih biasanya hanya bisa kita lihat di permukaan air. Jadi permukaan air itu ada gelembung-gelembung atau ada bluk-bluk-bluknya. Yang terakhir adalah terjadi pada suhu berapapun. Yang namanya menguap, mau suhu berapapun itu akan ada penguapan. Sementara kalau mendidih hanya terjadi pada titik didih. Jadi terjadi saat kita memberikan kalor yang lebih. Kalau misalnya kita mau semakin memanaskan air misalnya atau larutan, maka dia akan semakin mudah mendidih. Tapi kalau kita tidak memberikan kalor, maka kemungkinan besar dia tidak bisa mendidih. Jadi kesimpulan berdasarkan pernyataan yang tadi, semakin besar partikel dari zat terlarut atau semakin banyak konsentrasi dari partikel zat terlarut, maka kenaikan titik didih larutan tersebut akan semakin lebih besar. Dan hal itu berakibat terhadap titik didih dari larutan akan semakin lebih tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena begini, contoh, kalau misalnya kita membuat satu wadah, anggaplah di dalam sini itu ada partikel dari gula dan ada partikel dari air sendiri. Saat ada zat terlarut di dalam air, sebenarnya kalau misalnya kita memberikan suhunya konstan, mungkin dia agak lama mendidihnya. Nah, supaya dia bisa cepat mendidih, maka kita pasti akan memberikan kalor yang lebih besar. Kita memberikan kalor yang lebih besar. Dampaknya, kenaikan titik didihnya akan semakin lebih tinggi. Jadi, semakin kita berikan kalor yang besar, maka kenaikan titik didihnya akan semakin besar. Atau titik didih dari larutan tersebut semakin lebih tinggi. Nah, dan dari pernyataan tersebut, kita bisa simpulkan hubungan antara banyaknya partikel zat terlarut dengan nilai kenaikan titik didih larutan yang dinyatakan dengan persamaan di mana delta Tb itu sama dengan Kb kali M. Nah, ini adalah lautan monoelektrolit. Ingat seperti yang awal saya katakan bahwa sifat koligatif larutan itu dibagi ada dua. Sambil kita ingatkan lagi ya, sifat koligatif larutan monoelektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Yang kedua adalah
Kalau dia dalam larutan elektrolit, berarti ini menjadi Kb kali M kali I. Kb ini adalah nilai titik didihnya, nanti akan ada nilai pada berapa. Jadi, secara keseluruhan dari persamaan ini, titik didih dari larutan itu atau Tb larutan sama dengan Tb pelarut murni ditambah delta Tb. Tb pelarut murni itu adalah titik didih dari air. Titik didih dari air itu normalnya sama dengan 100 derajat Celcius. Secara pengertian, delta Tb itu merupakan kenaikan titik didih larutan, Kb itu tetap kenaikan titik didih molal pelarut, M itu adalah konsentrasi larutan dalam bentuk molal, dan I itu adalah faktor Van Hoff. Nah, untuk faktor Van Hoff sendiri bisa kita cari dengan cara I sama dengan 1 tambah N tambah N min 1 kali nilai derajat ionisasi. Derajat ionisasi dari zat larutan elektrolitnya. Nah, untuk mencari faktor Van Hoff-nya, kan tadi di situ ada N. Nah, contohnya tuh begini. Jadi, kalau misalnya I sama dengan 1 tambah N min 1 kali derajat ionisasi, ini adalah derajat ionisasi. Jangan lupa bahwa namanya larutan elektrolit biasanya ada derajat ionisasinya. Derajat ionisasi ini digunakan sebagai bukti bahwa larutan tersebut dia terionisasi sekian persen. Sebenarnya ini adalah alfa ya. Nah, N itu ini adalah jumlah muatan. Kalau secara sederhananya ini adalah jumlah muatan dari larutan elektrolitnya. Contoh, kita menggunakan larutan elektrolit NaCl. Kita pakai contoh yang sederhana. Maka ini menjadi, kalau kita pecah, ini menjadi Na plus tambah Cl-. Ini adalah bentuk ionisasi dari NaCl. Maka nilai N-nya sama dengan kita jumlahkan nilai muatannya dengan mengabaikan tanda plus dan tanda minusnya. Kalau di sini Na muatannya ada 1, Cl muatannya ada 1, maka nilai N-nya sama dengan 2. Dan angka inilah yang akan kita masukin ke sini. Nah, nanti untuk nilai derajat ionisasinya tergantung dari pernyataan soalnya. Kalau dia 100% atau terionisasi sempurna, berarti dia 100%. Kalau tidak terionisasi sempurna, maka datanya akan diberikan. Contoh soal. Tentukan titik didih 0,54 molal glukosa dalam air, di mana nilai Kb-nya sama dengan 0,52. Glukosa termasuk larutan non-elektrolit. Glukosa termasuk larutan non-elektrolit. Berarti di sini kita tidak menggunakan faktor Van Hoff. Di sini tidak menggunakan faktor Van Hoff. Maka langkah pertama, kalau misalnya kita cari, kayaknya dia tanyakan titik didih ya, titik didih. Berarti ini adalah yang dia tanya adalah Tb, bukan delta Tb. Karena delta Tb itu adalah kenaikan titik didih. Yang dia tanya itu adalah titik didih, berarti Tb doang. Maka kalau secara persamaan Tb dari larutan sama dengan Tb dari air atau pelarut murni ditambah dengan delta Tb. Nah, dalam hal ini delta Tb-nya itu kita belum tahu, maka kita cari dulu nilai delta Tb-nya sama dengan Kb kali M molal ya. Kb itu nilainya 0,52, berarti 0,52 derajat Celcius per molal. Sementara nilai molalnya sendiri sama dengan 0,54 molal. Maka hasilnya sama dengan 0,2
derajat Celcius. Kurang lebih hasilnya begini. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai delta TB-nya, maka tinggal kita cari nilai TB larutannya. Maka nilai TB larutannya sama dengan, jadi sini TB larutan sama dengan TB pelarut murni plus delta TB. Berarti di sini 100 derajat Celcius plus 0,28 derajat Celcius. Maka ini kalau kita hitung menjadi 100,28 derajat Celcius. Maka nilai TB larutan glukosa sama dengan 100,28 derajat Celcius.